pimpin dalam doa. Siapalah si Afiasa. Untuk mulai kegiatan kita perdana ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk dari masing-masing. Berdoa mulai. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah. Jadi pada hari ini ya kita masuk memenuhi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya untuk menumbuhkan semangat kita bernyanyi satu lagu wajib ya. Judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Oke. Oh ya lagunya ya. 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Jadi itu dia. Nah, jadi itu ada hubungannya nanti dengan materi yang akan kita bahas setelah ini ya. Oke, untuk kehadiran hadirin semua ya. Oke, semua masuk ya. Oke, baik. Nah, di materi kita saat ini kita masuk ke pembelajaran yang baru yaitu bab 5 ya. Nah, kalau di bab sebelumnya kita sudah bahas mengenai hukum dan keadilan. Jadi di bab ini kita nanti akan membahas tentang ancaman. Oke? Coba. Masih ingat nggak bab yang lalu mengenai hukum dan keadilan? Apa itu hukum? Pelajaran yang lalu. Apa hukum? Suatu aturan yang mengikat semua aspek kehidupan ya. Nah, jadi gini. Pada materi ini kita masuk ke bab 5 ya. Ini dia pokok materi yang mau kita bahas. Tetapi sebelum kita masuk ke ini, mewaspadai ancaman terhadap keutuhan NKRI ya. Kita mau melihat dulu apa contoh ancaman yang ada di Indonesia. Kita akan melihat melalui tayangan video ya. Oke, itu Bapak ya. Ini tadi menjelaskan apa kalau kalian baca teksnya? Iya. Konflik yang terjadi di Laut Natuna antara Indonesia dengan Cina ya. Nah, jadi di tayangan video ini dijelaskan bahwa Cina mengatakan ke Indonesia supaya menghentikan pengeboran minyak yang ada di Natuna. Nah, padahal Indonesia merasa bahwa Laut Natuna itu sudah milik Indonesia. Maka sikap Indonesia di situ tidak setuju dengan omongan Cina itu. Tetap Indonesia melakukan pengeboran minyak, ya. Sebab Laut Natuna itu sudah milik Indonesia sesuai dengan Konvensi PBB. Nah, itu yang dibahas di video ini ya. Oke. Nah, ini dia. Integrasi nasional ya. Sebelumnya dapat mendengar kata itu nak? Belum? Sudah? Ada yang sudah ya? Nah, integrasi nasional itu adalah usaha dan proses kita tahu bahwa negara Indonesia kan negara yang disebut dengan majemuk atau beraneka ragam kan? Baik agamanya, sukunya, kebudayaannya, rasnya, adat istiadat dan sebagainya. Nah, untuk menyatukannya itu tidak mudah.
konflik. Ya, biasanya mudah itu muncul konflik. Tetapi kita kan tidak menginginkan itu kan? Ya. Indonesia tidak menginginkan adanya konflik, tetapi ingin mengatasi. Ya. Nah, kemudian, ini tadi sudah video tadi ya. Nah, kayaknya biasa juga ya supaya enak ya. Ya kan, kayak yang sakit begitu. Nah, di sini ada ATHG ya, kepanjangannya itu ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa aja ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang bisa menghambat untuk membangun integrasi nasional. Nah, ancaman itu hal atau upaya yang sifatnya mengubah kebijakan yang dilaksanakan secara konsepsional. Iya, misalnya tadi salah satu contohnya ancaman yang itu juga termasuk yang tujuannya untuk mengubah kebijakan ya, di mana Laut Natuna sudah sah milik kita, tetapi ingin dikuasai oleh Cina. Lalu yang kedua, ancaman itu dapat berupa bentuknya fisik dan non fisik, ya, baik secara terbuka maupun tertutup. Kemudian tantangan, coba dibaca satu kali. Baca tantangan suatu. Tantangan suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan mengganggu kemampuan. Menggugah Kemampuan. ya. Beberapa bentuk tantangan antara lain percobaan invasi asing, korupsi, kolusi, dan nepotisme, kriminalitas. Oke, ini menjadi tantangan bagi negara Indonesia ya. Ketika ada pencobaan invasi asing, maksudnya itu invasi asing, negara asing ingin menguasai Indonesia. Ini menjadi tantangan bagi kita. Nah, contohnya tadi satu yang lain tidak baik. Nah, jadi misalnya tadi katakan kehidupan umat beragama di Indonesia sudah dianggap baik, tapi ketika masuk paham ini, bisa jadi pecah, jadi ada konflik. Ya, nah itu merupakan contoh gangguan yang bisa kita hadapi atau yang dialami oleh bangsa kita. Oke, nah, coba sampai di sini ada yang mau ditanya? Saya Pak. Oke, silakan nak. Langsung ya Pak. Ya. Saya mau bertanya, apakah tindakan korupsi, kolusi, nepotisme atau yang disebut dengan KKN dapat menjadi ancaman bagi Indonesia? Iya. Jadi itu pertanyaan yang baik ya. Apakah KKN menjadi ancaman bagi Indonesia? Ya, tadi kalau jelaskan sekilas bagaimana? Apakah ancaman itu? Iya, itu menjadi ancaman bagi Indonesia ya. Jadi dampak dari korupsi atau kolusi dan nepotisme, satu tadi yang dampaknya menghambat pembangunan nasional ya. Kemudian dampak yang kedua membuat kemiskinan juga bisa ya. Lalu kerugian bagi masyarakat yang tidak merasakan pembangunan. Nah, misalnya dana itu sudah disampaikan dari pusat, tapi nyampe di bawah, entah kemana lah dipotong. Hilang. Iya, hilang. Sehingga kita tidak merasakan. Kan banyak dana-dana yang dibuat oleh pusat untuk pembangunan, dana desa, bansos. Nah, tapi ketika itu misalnya disalahgunakan, kan kita yang rugi kan? Iya. Jadi itu termasuk ya, kan? KKN itu bisa mengancam kehidupan bangsa kita ya. Makanya kita sampai saat ini masih melawan korupsi ya. Tadi kebetulan Bapak baca tadi malam berita di televisi di Kompas TV. Nah, rupanya di lembaga KPK ada juga di sana KKN. Nah, bayangkan, KPK sudah lembaga yang melawan korupsi, tetapi di dalamnya ada KKN. Tadi malam tadi malam, ya, ada suap di sana. Jadi di dalam lembaga KPK itu kan ada tahanannya, kayak penjaranya. Nah, jadi tahanan di KPK ini menyuap
pegawai-pegawai di dalamnya supaya mungkin dibebaskan. Bayangkan. Pernah kami baca Pak? Ya ada. Yang Menteri Pertahanan Prabowo Kenapa? yang membeli pesawat bekas, Pak. Ah. Membeli pesawat tempur bekas seharga berapa? Pokoknya itu nggak sesuai sama barang bekas sama harganya tidak Pak. Iya, Bapak juga pernah baca berita itu, ya. Ya, jadi ini saya sedikit juga. Kita lihatlah ke depannya ya. Barang bekas tapi harganya tidak sesuai ya gitu ya. Itu yang jadi masalahnya. Tapi kecuali sesuai harganya tapi dengan kondisinya mungkin yang tidak bekas, mungkin aman. Tapi ini yang bekas dibeli tapi uangnya dianggap tidak sesuai. Kita lihatlah ke depannya bagaimana ya. Oke. Itu ya. Nah. Nah, ini tadi yang kita bahas, ya. Jadi gini, ancaman itu ada berbagai bentuk, ada bidang-bidangnya. Kalau di bukumu, coba lihat, bilang apa aja? Iya, 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 iya. Oke ya. Jadi ada 5 bentuk ya. 5. Ada ancaman yang dialami Indonesia 5 bentuk, yaitu ancaman di bidang Ideologi. Oke, kita lihat. Apa ideologi kita? Pancasila. Pancasila ya. Selain Pancasila sebagai ideologi, Pancasila juga sebagai Dasar negara. ya. Dan juga nilai ya, sumber hukum juga termasuk. Jadi Pancasila itu memiliki nilai-nilai ya. Nah, apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ada misalnya kegiatan atau bentuk pengakuan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, maka itu dianggap sebagai ancaman ya. Nah, ada Bapak buat di situ 2 contoh ancaman di bidang ideologi, tapi itu di zaman dahulu tahun 1948 dan 1949. Apa contohnya? Pemberontakan PKI Partai Komunis Indonesia di Madiun. Kemiskinan ya. Nah, kalau eksternal itu biasanya ancaman di bidang ekonomi yang dialami secara umum. Contohnya inflasi. Tahu inflasi? Kenaikan harga barang yang tinggi ya. Nah, kemudian di bidang eksternal tadi juga itu kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, itu ya. Oke. Ekonomi yang ketiga ya, keempat. Sosial budaya. Coba kita cara Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya mengacu pada aspek kehidupan sosial masyarakat. Ancaman ini didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, keterbelakangan, atau ketertinggalan sehingga dapat menimbulkan permasalahan seperti kekerasan, terorisme, kriminalitas, separatisme, dan lain-lain. Dan ancaman di bidang sosial budaya juga dapat dipengaruhi dari faktor negatif globalisasi. Oke ya. Jadi isu-isu kehidupan saat ini ya, misalnya isu kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, keterbelakangan atau ketertinggalan, ini bisa mengakibatkan konflik ya. Bisa misalnya kekerasan, ya kan? Kan banyak orang misalnya, kenapa dia mencuri? Kan faktor ekonomi biasa alasannya kan? Nah, yang terjadi saat ini di Indonesia, baik dalam bidang ideologi politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan ya. Karena bisa dicari, kalau punya handphone bisa digunakan ya. Lalu nanti dikumpul ya, tapi untuk ketemu selanjutnya nanti dipresentasikan. Ya. Ini ada lembangnya, nanti di sini dijawab setiap kelompok. Di sini nanti dijawab. Oke, nah ini. Boleh. Silakan diskusi dulu ya. Dibuatlah minimal 5. Boleh dijelaskan misalnya di bidang ideologi saat ini radikalisme. Seperti apa radikalisme itu ya?
kasus pesantren Al Zaitun. Kau udah berapa ya? Nih, Solid. pemimpin Kau yang dia. cek apa ya? Panji Gumilang. Waktu masa Soeharto, Soeharto, ya. Mungkin ada entah perjanjian apa dengan dia, mungkin ada perjanjian Indonesia dengan Bom bunuh diri. Amerika sehingga disepakati Freeport dikuasai Amerika bisa jadi. Tapi saat ini kita bersyukur saham Freeport itu sudah dikuasai Indonesia juga 1%. Habis itu Bang? Iya. Hah? Kalau kita minta uangnya ya di Indonesia kita sebenarnya kalau ya. Ini belum dijawab. Ini lebih Pak. Sudah. Oke, jadi gini, diskusi yang sudah kalian buat, ya, yang sudah dikerjakan, ini nanti Bapak cek, ya. Kemudian untuk persentasenya kita lanjut pertemuan selanjutnya, ya. Oke. Nah, jadi Bapak cek dulu nanti Bapak nilai, nanti kita tinggal tampil membacakan apa yang sudah kalian tulis. Lalu nanti di presentasi ada tanya jawabnya. Misalnya kelompok 1 maju, tanya kelompok 2 satu orang, tanya kelompok ini maju dan tanya, gitu ya. Coba, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Seperti apa? Kok takut salah? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kok banyak? Coba ada? Ada nggak? Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran hari ini adalah kita seharusnya Indonesia memiliki kesadaran diri sendiri dalam hati, tanamkan ideologi Pancasila dan memiliki kesadaran untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Oke, itu ya. Jadi intinya bahwa ancaman itu kapan saja, di mana saja pasti ada, ya. Tetapi kita harus waspadai, ya. Tadi ditanya temanmu, apakah hanya TNI yang punya tugas melawan apa, menjaga kehidupan? Tidak, ya. Kita juga sebagai rakyat bisa, misalnya kita kan lautnya luas, ya. Ada misalnya nelayan melaut, dilihat nelayan dari Malaysia masuk, bisa kita laporkan. Nah itu sudah mendukung, ya, mendukung pertahanan ekonomi. Tapi kalau cuek aja, nah, mendukung. Sebelum kita tutup, tadi kan kita akhiri dengan kita awali dengan doa, ya. Oke. Sekarang kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau bikin doa? Dan jadi cewek. Oke, silakan kita doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama supaya kita kembali dengan selamat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik nak. Oke, demikian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat